Video ini disponsori oleh Redux Store. Welcome back to podcast Upgraded with Air. Nah, di podcast kali ini gue pengen ngebahas tentang gap year. Ya, gap year adalah sebuah momen ketika lo ngambil untuk istirahat dari tujuan yang akan lo lakuin selanjutnya. Nah, tujuan dalam konteks di sini itu adalah kuliah. Ya, gap year mungkin sedikit asing di telinga orang Indonesia, namun bagi orang yang berada di luar negeri, justru ini itu adalah hal yang biasa aja. Bahkan banyak yang menyarankan untuk mengambil gap year terlebih dahulu sebelum kuliah. Ya, yang intinya itu balik lagi pada kita, pada keinginan kita atau pilihan kita mau ngambil gap year atau tidak. Namun di sini gue pengen kasih tahu nih, pengalaman gue ketika gap year itu seperti apa sih? Dan gua hanya akan membagikan sisi positifnya aja. Tapi buat lo yang ingin dengerin sisi negatif dari gap year, lo bisa cek podcast gua sebelumnya. Karena di situ gua juga udah ngebahas tentang sisi negatif dari gap year. Oke, lanjut. Di sisi positif dari gap year ini gua akan memberikan 5 hal positif. Nah, yang pertama itu adalah memberi waktu untuk mengevaluasi. Ya, gap year adalah waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi diri kita atau merenungi apa yang udah kita perbuat di masa lalu. Ini menurut gue penting banget, apalagi buat lo yang pengen menjadi lebih baik dari hari kemarin. Dan yang efek atau dampak dari gap year ini adalah lo bisa jadi dewasa dan lo tahu kalau selama ini lo itu udah banyak membuang-buang waktu dan yang dimana itu penting banget atau bisa dipakai untuk melakukan hal yang bermanfaat. Jadi gap year ini tuh sangat-sangat memberi waktu kita untuk mengevaluasi diri. Nah, yang kedua itu adalah mendapatkan pengalaman dari lingkungan. Kata siapa ketika lu gap year lu kehilangan pelajaran? Kalau lu membandingkan diri lu dengan teman lu yang udah kuliah, ya jelas lu ketinggalan pelajaran kuliah. Tapi ingat, bukan ketinggalan pelajaran hidup. Gue merasakan ini karena selama ini gue jarang banget mempedulikan hal yang ada di sekitar gue, tapi gara-gara gap year gue malah banyak dapat pelajaran dari lingkungan sekitar gue, dan ini tentunya sangat-sangat berguna dan gue mensyukuri itu karena ini mendapatkan pelajaran juga bagi gue. Yang ketiga, bisa menambah banyak skill. Ya, ketika lu gap year lu bisa isi dengan hal yang bermanfaat seperti menambah skill atau kemampuan diri lo. Tentunya dengan lo memperbanyak skill, nanti di masa dewasa lo bakal mudah buat ngejalanin hidup yang penuh masalah ini. Jadi lo gak bakal keteteran dengan masalah yang ada. Gue juga lagi memperbanyak skill buat diri gue sendiri. Salah satunya adalah kemampuan berbicara seperti ini. Makanya gue ngebuat podcast ini sebenarnya itu juga buat ngelatih cara berbicara gue. Yang keempat, memaksimalkan waktu belajar. Kalau lu sehabis gap year ingin kuliah, maka lu bisa memaksimalkan waktu belajar lu. Memanfaatkanlah waktu gap year lu buat belajar, biar lu bisa mencapai tujuan lu yang udah lu rancang dari awal. Dan ya tentunya ketika lu memaksimalkan waktu belajar, ini bisa lebih mendekatkan lu pada tujuan lu. Yang kelima, latih mental. Gap year bisa memaksa lu untuk dilatih mentalnya. Seperti ketika melihat teman-teman lu yang pada kuliah, sedangkan lu cuma seorang gap year yang ya nggak ngapain, atau padahal di sini tuh lu juga lagi belajar juga. Nah, gue yakin banget pasti dalam diri lu itu ngerasain hal kayak gini, hal yang iri ketika lu melihat teman lu yang udah kuliah atau udah kerja dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, semua itu akan baik-baik saja dan lu akan menemukan makna dari gap year ini sendiri. Jadi kalau lu ngerasa depresi atau stres, hadapin aja, jangan takut, apalagi sampai nyerah dan bunuh diri. Itu nggak akan ngebuat lu jadi lebih kuat dan dewasa. Saran gue sih ya hadapin aja masalah ini dan temukan maknanya. Itu adalah hal yang menurut gue sangat-sangat penting. Nah, ya udah, mungkin itu aja 5 hal positif yang gue rasain. Sebenarnya ada banyak sih, cuman ya itu aja 5 yang tadi aja. Jangan lupa buat baca juga website di smainforlearn.com. Di sana juga gue udah naruh tulisan-tulisan gue di website tersebut. Oke, mungkin itu aja. Don't forget to upgrade it yourself.